Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan multimeter. Di mana di sini ada beberapa fungsi untuk mengukur. Yang pertama ada tegangan. Di sini ada tegangan AC dan DC yang gimana nanti tergantung kita mengukur mau tegangan DC atau AC-nya. Di sini juga ada hambatan, kita bisa mengukur hambatan. Di sini ada kita bisa mengukur frekuensinya di suatu rangkaian. Begitupun di sini akan kita bisa menggunakan miliampere atau ampere yang dimana nanti bertujuan untuk mengukur arus yang pada rangkaian tersebut. Dan di sini ada dua ada dua kabel. Di sini kabel yang hitam berfungsi yang nantinya akan diukur ke ground, yang di sini nanti akan diukur ke plus. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alat yang bernama osiloskop. Ya, di sini saya akan tunjukkan beberapa ininya. Di sini kita bisa mengukur time diff-nya, time per diff-nya. Di sini kita bisa mengukur positionnya dari rata kiri atau kanan. Di sini bisa mengukur suatu SWP atau VAR-nya. Di sini bisa kita lihat volt per diff-nya. Di sini bisa kita mengukur position dari rata bawah dan rata atas. Seperti kita lihat nih. Dan ya, ini bisa kita ukur juga nih rata kiri dan kanannya. Di sini juga volt per diff-nya. Di sini ada beberapa channel, ada channel 1 dan channel 2. Di sini ada satu ini namanya AC, ground dan DC. Selanjutnya di sini ada function generator yang dimana fungsinya ini untuk mengukur suatu frekuensi atau mengatur frekuensi ke arah gelombang yang dimana nanti gelombangnya ke osiloskop nanti. Frekuensinya ini kita bisa lihat, ini bisa kita ukur. Di sini kita mengukur frekuensi yang mau kita menginginkan. Di sini ada beberapa yang mau kita bisa lihat. Di sini 1 mega, ini 100K, 10K, 1K, 100, 10 sampai 1. Di sini ada gelombang yang mau kita inginkan, ada gelombang segi 4, gelombang segi 3, gelombang sinusoida. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan memperkenalkan yang namanya alat tentang analog dan digital training system, yang dimana untuk mengukur analog dan digital trainingnya. Di sini ada beberapa fungsinya. Di sini ada kegunaannya, itu di sini untuk mengukur di mana power supply. Di sini ada tegangan positif, di sini juga tegangan negatif. Di sini bisa mengukur berapa yang kita mau tegangan yang kita inginkan. Di sini juga ada potentiometer, di sini ada frekuensi, mengukur frekuensi, di sini juga bisa mengukur amplitudo. Dan di sini juga ada bermacam-macam LED. Kalau dia berwarna hijau dan tidak aktif high, kalau misalkan dia tidak berwarna hijau atau no display, dia aktif low. Dan di sini ada beberapa switch, dari switch 0 sampai 15 switch. Terima kasih. Simulasikan untuk data pengamatan percobaan 1 ya, di percobaan elektronika dasar. Di sini kita coba nyalain dulu alat-alatnya. Nah, di sini untuk kita memakai channel 1 ya. Nah, kalau kita memakai channel 1 dengan foreground itu harus nyambung ya pokoknya. Karena kita pakai channel 1, kalau pakai channel 2, channel 2-nya sambung ke foreground seperti itu. Nah, di sini untuk data pengamatan pertama kita memakai volt diff-nya 1 volt dengan time diff-nya 0,1 millisecond yang outputnya sinus 1 kHz dengan 6 VVP. Nah, rumus amplitudo di sini adalah VVP dibagi frekuensi. Di sini VVP-nya adalah 6, frekuensinya 1. Jadi 6 dibagi 1 yaitu 6. Nah, kalau kita lihat di osiloskop ya, tadi kan oke, jadi karena tadi kita lihat hasilnya 6 ya amplitudo, jadi dan di sini gelombang ini berada di 3 atas dan 3 bawah ya. Karena asal 6. 6 dari atas sampai bawah sini 6. Nah, kita bagi 2. Jadi 3 blok ke atas dan juga 3 blok bawah seperti itu. Nah, untuk time diff-nya di sini kan kita tadi pakai 0,1 ya. 0,1, lalu untuk volt diff-nya kita memakai 1 ya di sini. Nah, ini di sini buat penunjuknya. Lalu untuk gelombangnya kita pakai gelombang sinus dengan frekuensinya sekian nih. Oke, kemudian yang kedua kita output segitiga 5 kHz ya. Frekuensinya 5 kHz dengan VPP-nya 10, volt diff-nya 5 dengan time diff-nya 0,5. Nah, di sini kita cari pakai rumus amplitudo tadi yaitu VPP per frekuensi ya. 10 bagi 2 kan
10 bagi 5 kan sama dengan 2. Nah, berarti nanti ada 2. Nanti untuk frekuensi kita lihat di sini ada 2 ya, 1 2. Nah, berarti dibagi 2 1 1 1 ke atas, 1 ke bawah seperti itu. Lalu untuk time diff-nya kita memakai 0,5 milisecond dengan volt diff-nya itu 5 berada di bawah sini, putar ke bawah terus. Lalu untuk frekuensi kita atur di 10K karena ini frekuensi 5 kHz ya. Lalu di mode sinus dengan frekuensi 5 kHz. Ya, outputnya segitiga. Oke, yang ketiga ini output kotak ya dengan frekuensi 5 kHz dan VPP-nya 8. Nah, di sini kita memakai rumus amplitudo tadi, yaitu VPP dibagi frekuensi ya, dihasil 1,6. Nah, 1,6 ini untuk semuanya. Nah, karena ada 2, jadi dibagi atas dengan bawah, berarti yang atas sama bawah itu masing-masing lebarnya 0,8 seperti itu. Untuk outputnya seperti ini. Ya, outputnya seperti ini ya. Kan 1,6 totalnya. Kita bagi 2 jadi 0,8, 0,8 seperti itu. Untuk time diff-nya di sini memakai 0,2 milisecond dengan volt diff-nya 2 volt ya. Lalu untuk frekuensinya masih memakai 5 kHz dengan sama masih output kotak ya, output kotak yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen. Yang pertama itu ada project board. Project board ini sebagai penunjang praktikum nanti, yang dimana fungsinya itu untuk menyusun suatu rangkaian. Di sini ada beberapa blok. Yang pertama blok plus minus ini arahnya ini vertikal, yang dimana dia bisanya seperti ini arahnya. Dia hanya bisa vertikal ke arah lurus, dimana yang namanya satu blok saja, dan yang tidak bisa ke arah samping seperti ini, karena dia ini beda blok kalau seperti ini. Dan di sini blok yang sampingnya, di sini menjelaskan ada bloknya itu dia hanya bisa bloknya itu tujuannya itu seperti gini. Dia tidak bisa ke arah samping karena beda blok dan beda arus nantinya. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi simulasi yang bernama Proteus. Di sini saya menggunakan Proteus versi 8.0. Di modul kan versi 7, sebenarnya sama saja, cuma beda fiturnya saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai pembuatan dari project. Di sini ada tulisan ISIS yang schematic capture, bisa kita klik langsung di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana yang di tengah ini merupakan halaman desainnya, sedangkan yang bagian kiri ini merupakan toolbarnya. Di sini ada yang namanya komponen mode. Nah, pada mode komponen ini dia dapat menunjukkan suatu informasi agar kita bisa memilih komponen mana yang akan digunakan. Kemudian yang biasa kita gunakan kembali adalah terminal mode. Nah, pada terminal mode ini di sini ada yang namanya power, ground, input, dan juga output. Power biasanya berfungsi sebagai VCC, sedangkan di sini ada ground juga. Nah, terus ada yang namanya di sini generator dan juga probe mode, yang fungsinya untuk mengukur tegangan dan arus pada suatu rangkaian. Langsung saja di sini, jika kita misalkan untuk mencari komponen resistor, langsung kita klik yang namanya komponen mode. Kemudian kita pilih di sini yang simbolnya dengan huruf P, yang di sebelah L ini kan ada P nih. Nah, kita klik di sini. Tinggal kita ketikkan res, misalkan. Nah, maka dia akan muncul di sini simbol dari resistor. Kita klik 2 kali. Kemudian kita klik OK. Kita klik di halaman desainnya. Nah, maka akan muncul di sini untuk simbol resistor dengan penambahan R1, resistor ke-1 dengan nilainya 10K. Seperti itu untuk mencari komponen yang kita inginkan. Selanjutnya bisa kita lihat pada modul. Di situ kita disuruh untuk merangkai 2 buah rangkaian. Yang pertama rangkaian 1, susunannya dalam bentuk seri. Kemudian pada rangkaian kedua, susunannya dalam bentuk paralel. Yang pertama kita lihat pasti ada yang namanya VCC dan juga ground. Jadi kita bikin dulu nih VCC sama groundnya 2 masing-masing.
VCC. Kemudian ada ground di sini. Dan untuk yang paralel juga sama. Ada VCC. Ada juga ground. Untuk yang resistor dibutuhkan jumlahnya 3 pada rangkaian ke 1. Jadi langsung saja kita buat 3. Caranya kita pilih lagi yang komponen mode, klik resistor. Kita klik di sebelahnya di sini. Ya. Kemudian untuk yang paralel, karena dibutuhkan 4 buah resistor, langsung saja di sini R4, R5, R6 dan R7. Ya. Kemudian ada komponen selanjutnya yang namanya LED. Di situ ada LED warna blue yang jumlahnya 2. Langsung saja kita cari di sini. Sama seperti tadi pencariannya, di kolom keyword di sini kita ketik LED. Nah, dia akan muncul di sini bermacam-macam LED jenisnya. Sesuai dengan yang di modul, kita pilih yang blue di sini. Kita klik 2 kali, kemudian klik OK. Tinggal kita pasang di sini. Nah, kalau dilihat dari modulnya, itu kan bagian katode, berarti dia yang ada garisnya ini, dia menghadap ke ground. Nah, caranya adalah kita klik LED-nya di sini, kemudian kita rotate di sini. Disesuaikan saja di sini, misalkan. Nah, oke. Yang atas juga sama, kita rotate. Setelah itu kita sambungkan masing-masing komponen. Ya, ini juga yang paralel kita sambungkan masing-masing. Selanjutnya, pada rangkaian yang di depan sini ada yang namanya switch. Jadi kita cari lagi komponen di sini, kita klik P. Kalau kita mencari seperti ini, misalkan switch, nah dia akan muncul berbagai macam di sini switch. Ada yang namanya SPDT, SPST, seperti jenis pada relay. Kalau SPST kan dia single pole, single throw. Nah, sedangkan yang digunakan di sini SPST. Jadi kita klik saja ini SPST, klik 2 kali, kemudian klik OK. Kita taruh paling depan di sini. Ya, tinggal kita sambungkan kembali. Oke, setelah semuanya sudah tersambung, jangan lupa kita harus menentukan nilai pada VCC dan juga nilai pada resistor, apakah dia sudah sesuai atau belum. Jika kita lihat pada modul, di situ nilai resistornya masing-masing adalah 220. Jadi tinggal kita klik saja bagian nilai resistornya di sini 10K, kita klik. Nah, tinggal kita ganti di sini 220R. Kita klik OK kalau sudah. Nah, selanjutnya nilai pada VCC jangan lupa masing-masing bernilai plus 12 volt.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita merangkai, sekarang kita coba untuk membuktikan ya bahwa di sini ada resistor kalau di seri sebagai pembagi tegangan dan di paralel itu sebagai pembagi arus. Pertama kita play. Nah, switch-nya kita aktifkan agar mereka terhubung. Volt awal kan 12 volt nih. Setelah kita hubungkan, LED menyala dan di sini terlihat ya VA-nya itu menjadi 8 volt setelah melewati resistor 1, kemudian VB-nya itu menjadi 5 volt setelah melewati resistor kedua dan LED menyala. Itu karena syarat LED menyala karena ada ketiga resistor tersebut dan tentunya tegangan. Terus kemudian kita ke paralel. Nah, di paralel itu sudah jelaskan ya, sebagai resistor itu sebagai pembagi arus. Nah, ini kita lihat arus masuknya awalnya 2,3 ampere. Di sini tetap 2 ya. Nah, setelah kita aktifkan, nah, LED kembali menyala. Nah, di sini kelihatan nih, I masuknya itu 0,04. Terus ketika setelah terbagiin tersebut, IB-nya ini menjadi 0,02 dan IC-nya ini menjadi 0,02. Apabila disimpulkan berarti ketika arus yang masuk terus terbagi oleh jalur paralel tersebut, maka arus tersebut terbagi ya. Berarti terbukti bahwa resistor itu sebagai pembagi arus ketika di rangkaian paralel. Terima kasih. Untuk mengetahui berapa tegangan dan arus tersendiri kayak di IA dan IB dan IC ini, kita cari di sini di probe mode. Kemudian untuk current ini untuk arus, mencari arus. Nah, yang kayak di sini. Ketiga ini dari current. Terus kalau untuk tegangannya ini dari voltage. Kalian letakkan mau di mana aja posisi tegangannya.